Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya, yang dengan rahmatnya Allah tabaraka wa taala selalu dan senantiasa mencurahkan berbagai nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya yang sangat banyak pada kita semua. Sampai hari ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah sehingga kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Semoga amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala biqabulin hasanin, kemudian mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda, ditempatkan dalam timbangan kebaikan yang ada di sisinya dan dihapuskan dosa dan kesalahan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini informasi yang sampai ke saya, kajian kita terakhir di Ramadan, karena besok katanya ada acara pulkam, pulang kampung bersama atau mudik bersama ya, dengan Waskita Karya. Antum yang mudik sepertinya memang sudah mempersiapkan bekal, ya, atau sudah ditransfer semua ke kampung, ya, THR-nya sudah apa ya? THR sudah dibagikan, Pak ya? Proses belum cair. Ya. Berapa persen cairnya? Iya. Oh ya, hilalnya belum kelihatan katanya ya, insyaallah. Ya. Iya, jadi dalam situasi seperti ini saja, dalam kehidupan kita di dunia ini, pulang kampung itu sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh setiap kita, ya, kaum urban begitu, ya, kaum muhajirin ya, atau mudikin, ya, jadi kaum muhajirin ya, berhijrah katanya dari kampung ke Jakarta. Fa'ala kulli hal, bekal yang sudah kita siapkan ya sejatinya untuk pulang kampung ke negeri akhirat lebih harus dipersiapkan. Karena hakikat kampung kita adalah negeri akhirat. Ya. Kampungnya bapak kita ya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali ke sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karenanya perlu kita mempersiapkan apa? Bawa bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Dan jalan menuju ketakwaan itu tidak lain tidak bukan kecuali melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian yang tertera dalam jadwal kita hari ini adalah hikmah berpuasa. Saya tidak tahu panitia kok menempatkan tema ini di akhir kajian. Ya, di tanggal 26 malam 27 ini, Pak. Ya. Pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Gitu ya. Seharusnya kan di awal ya.
hikmah puasa, kewajiban puasa, hikmahnya, tujuan segala macam. Ini kok di akhir gitu maksudnya ya. Pasti ada hikmahnya. Ya mau liburan, hikmah berpuasa. Maksudnya begini mungkin ya. Saya menangkap sebagai ajang evaluasi Pak ya, biasanya gitu ya. Di akhir itu, di akhir-akhir pekerjaan kita, mendekati pekerjaan kita hendak tuntas, biasanya kita ada evaluasi. Ya, evadil katanya, evaluasi diri, muhasabah, itu introspeksi. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa la'allakum tattaqun, tujuan akhir daripada puasa adalah takwa, maka coba kita evaluasi. Ya, untuk mencapai derajat takwa tadi. Sudah barang tentu evaluasi itu akan ada indikator-indikatornya. Supaya bisa terukur kan begitu. Seberapa besar ya keberhasilan daripada program yang kita jalankan itu, ya, berapa persen pencapaiannya. Kan harus kita buatkan indikator-indikatornya, betul enggak? Kira-kira begitu. Ya. Baik indikator yang bisa kita ukur secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Kuantitatif misalnya ya selama 26 hari sampai hari ini, adakah hari yang kita berbuka tidak berpuasa, bolong puasanya? Satu, boleh jadi ada, karena kita sedang safar, atau mungkin ya kita kemarin itu sakit misalnya, atau ada keperluan yang lain dan sebagainya sehingga kita harus berbuka. Satu, dua, dicatat itu, supaya nanti kita harus mengqadha ganti di lain waktu. Kemudian qiyamul lailnya misalnya, tarawihnya, apakah setiap malam itu kita tarawih? Kan gitu kan? Oke, setiap malam kita tarawih, kita contreng. Apakah berjamaah? Atau mungkin kita di rumah. Satu keperluan, pekerjaan, kebutuhan, dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa berjamaah di masjid, kita harus di rumah. Kita bisa hitung itu. Betul enggak? Bacaan Quran kita. Seharusnya hari ini kita masuk juz 26 ini. Atau sudah yang hatam? Sudah ya, Masya Allah. Yang hatam. Alhamdulillah sudah hatam. Berapa? 1 kali, 2 kali misalnya. 3 kali. Di pesantren anak-anak itu Pak, 3 hari ada yang sudah hatam Pak. 3 hari hatam, 5 hari hatam, 1 pekan hatam mereka. Ya, Masya Allah gitu. Nah ini paling tidak kita ini sudah masuk juz 26. Bisa kita hitung itu secara kuantitatif. Ya. Secara kualitatif ya, kualitas daripada amalan kita dilihat. Apakah amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan ini semakin meningkat kualitasnya atau biasa-biasa saja? Ya, ibadah puasa yang kita jalankan. Ya, ketika kita melihat kualitas ibadah puasa yang kita jalankan. Oke rukunnya, oke syaratnya, bagaimana dengan adabnya? Bagaimana dengan penyempurnanya? Begitu ya. Kualitas daripada amal ibadah puasa kita sendiri. Kemudian juga kualitas daripada sholat kita, kualitas daripada bacaan Quran kita, dan semua dari amal-amal ibadah kita kerjakan, kita lihat kualitasnya. Ya, keikhlasan kita lihat. Kemudian istiqomahnya kita lihat lagi ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang di akhir-akhir ini kita mesti ya selalu mengevaluasi keadaan diri kita sebagaimana pesan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, ya kalkulasikanlah dirimu itu, evaluasi diri sendiri sekarang di dunia ini sebelum nanti akan dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dalam kesempatan yang lain disebutkan satu riwayat, man yajib nafsahu ala khairi, man wajad nafsahu ala khairin falyahmadillah alaihi. Wa man yajid ghaira dzalika fala yulmanna illa nafsahu. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan baik, taat dengan ibadah-ibadah tadi semuanya Masya Allah, secara kualitasnya, kuantitasnya misalnya sudah cukup baik, hendaknya dia puji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang dia kerjakannya, apa yang dilakukannya, ketaatan-ketaatan itu, amal-amal ibadah itu, kebaikan-kebaikan itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah. Ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan membanggakan amalan itu terhadap dirinya. Ya, pernah kembali dalam kajian kita, penting untuk kita untuk menjaga ya kebaikan amal kita. Salah satu kebaikan amal itu adalah ikhlas. Ya, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam semua amalan yang kita kerjakan. Begitu.
Saya ngasih nasihat kemarin di depan teman-teman yang itikaf di pesantren. Itu saya sampaikan bahwa perkataan Ibnu Qayyim perlu kita renungkan. Apa kata beliau? An-naim khairun minal qaim. Orang yang tidur lebih baik dari orang yang bangun malam. Apa maksud perkataan Ibnu Qayyim ini? Beliau lanjutkan ya kalimat itu selanjutnya. Yaitu ketika berada di pagi hari. Orang yang bangun malam ketika masuk di pagi hari dalam keadaan ujub. Apa ujub itu? Berbangga diri. Membanggakan amalan yang sudah dia kerjakan. Semalam dia qiyamul lail. Semalam dia itikaf. Semalam dia baca Quran sekian juz. Semalam dia begini segala macam. Masuk di pagi hari dalam keadaan ujub, sombong, membanggakan dirinya di depan makhluk Allah yang lain, merendahkan makhluk Allah yang lain, merendahkan hamba-hamba Allah yang lain. Maka keadaan orang seperti ini lebih jelek daripada orang yang tertidur semalamnya. Ketika di pagi dia menyesal. Dalam keadaan dia menyesal, minta ampun kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, memohon maaf, mohon ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu sudah melalaikan waktu malam yang sangat berharga untuk dirinya. Bukan maksudnya adalah bahwa kita disuruh untuk tidur saja, tidak qiyamul lail, bukan juga. Bukan juga kita tidak disuruh qiyamul lail dan sebagainya, bukan juga. Tetapi yang dimaksud adalah bagaimana menjaga kebersihan hati dari amalan yang kita kerjakan. Kalau alhamdulillah hari ini kita sudah sampai juz 26, kalau sudah hari ini kita sudah selesai 1 khatam, 2 kali khatam, tidak perlu bangga. Dan tidak perlu membanggakan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Taufik dari Allah. Alhamdulillah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, riya'a wala sum'ah. Tidak maksud untuk riya dan tidak maksud juga untuk sum'ah. Kalau kita berkesempatan untuk itikaf di malam-malam ganjil misalnya, di masjid-masjid jami' misalnya, ya, tidak perlu juga membanggakan diri dengan di hadapan makhluk Allah yang lain, di hadapan hamba Allah yang lain. Semata-mata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua amal-amal ibadah kita sejatinya seperti itu. Bahwa semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan was-sabiquna bil khairati biiznillah. Orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penting untuk catatan kita bersama, pentingnya kita menjaga kebaikan daripada amal-amal ibadah kita. Jangan sampai kita batalkan sendiri amal ibadah yang sudah kita capek-capek kita kerjakan. Para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara hikmah, makna hikmah itu artinya adalah nilainya, kemudian rahasianya, kemudian maksud dan tujuannya, kemudian apa dibalik dari semua itu. Ya, itu hikmah. Ya, pengertian daripada hikmah itu sendiri. Boleh jadi hikmah ini bisa dilihat, diketahui, dicerna, dinalar, dirasakan, didapatkan oleh seseorang, bisa juga luput dari orang lain. Atau bahkan luput dari semua manusia. Tetapi apa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja. Baik ayat-ayat kauniyah, apalagi ayat-ayat syariah, ada hikmah di baliknya. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia, dengan main-main. Ada hikmah dan ada tujuannya. Disebutkan bahwasanya ya Allah tabaraka wa ta'ala itu lam yakluhu suda. Allah tidak akan membiarkan mereka semua makhluk-makhluk itu begitu saja, membiarkan begitu saja, tidak. Ayasabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia menyangka, mengira dia akan dibiarkan begitu saja berbuat semaunya? Tidak. Ma khalaqna hadza batila. Allah tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia, pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaat dan kebaikannya, pasti ada maksud dan tujuan dari penciptaan semuanya itu. Kalau penciptaan alam semesta saja ada hikmahnya, ya, kita tinggal di atas muka bumi ini, ada hikmahnya. Kenapa Allah turunkan Adam di bumi ini, planet ketiga dalam tataran Bima Sakti, tata surya Bima Sakti misalnya? Kenapa di bumi? Tidak Allah turunkan di planet yang lain misalnya, ya, yang di Mars lah, yang di Venus lah, yang di Pluto atau planet yang lain, tidak. Tapi Allah turunkan di bumi ini. Ada hikmahnya. Ya di antaranya adalah Allah mengatakan alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah sudah menciptakan untuk kamu itu semua yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu sebagai fasilitas hidup untuk kamu.
Ada airnya, ada oksigennya, ya, ada tanaman-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya, binatang-binatangnya, ada ikannya, ada binatang daratnya, ada unggasnya, dan semua Allah ciptakan ini untuk kehidupan kita di dunia sudah ada, maka Allah turunkan di sini. Begitu. Ya kalau di planet yang lain misalnya apakah semua itu sudah tersedia, fasilitas hidup tadi tersedia? Wallahu alam, boleh jadi juga tidak ada. Ya, sedang dicari itu oleh mereka-mereka yang kebanyakan duit, ya, kebanyakan anggaran, cari air sampai ke Mars, cari air sampai ke tempat yang lain, ke planet yang lain segala macamnya. Karena begitu, wajalna minal mai kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Ya. Penciptaan bumi saja, penciptaan gunung, penciptaan lautan, penciptaan bulan, penciptaan semua matahari, semua ada hikmah dan tujuannya. Apalagi syariat. Apalagi syariat, ayat-ayat syariah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau tidak tahu, misalnya pasti ada hikmah di balik itu semua. Hikmah yang pokok, yang utama dalam semua syariat Allah adalah al-imtihan alal iman. Ujian atas keimanan. Itu yang pertama, Pak. Itu yang pertama. Semua syariat Allah, apa saja perintah-perintah Allah, apa saja larangan-larangan Allah itu sebagai ujian atas keimanan. Berimankah kita kepada Allah Rabbul Alamin yang mensyariatkan itu, yang menetapkan itu, yang melaksanakan itu atau tidak? Begitu. Ya. Makanya puasa itu ditujukan kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman, tidak kepada semua manusia. Begitu. Tapi kepada orang yang beriman, karena memang iman itu dulu sebagai bekal dia. Ya, pernah saya sampaikan juga bahwasanya iman itu sebagai motor penggerak. Kenapa perintah-perintah Allah itu, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan itu ditujukan kepada orang yang beriman. Karena memang keimanan itu sebagai motor penggerak melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Keimanan dulu. Keimanan dulu, kepercayaan dulu, pembenaran dulu. Ya. Keyakinannya. Ya, ini yang pokok yang utama. Apakah beriman, apakah kita membenarkan, apakah kita meyakini atau tidak. Ya. Maka orang yang beriman dengan melaksanakan perintah itu sudah barang tentu akan mendapatkan balasan pahalanya. Dan ketika menjauhi larangan Allah juga akan mendapatkan balasan pahalanya. Ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, ini hikmah universal ini. Di semua perintah Allah dan di semua larangan Allah. Hikmah yang kedua adalah untuk kebaikan manusia. Untuk memberikan manfaat, kebaikan, maslahat bagi manusia itu dan mencegahnya dari kemudaratan. Misalnya saja 1 tahun tidak ada bulan Ramadan. Tidak ada bulan Ramadan. Ya. Tidak ada syarat puasa 1 bulan misalnya. Akan kacau tuh. Ya. Tatanan ya. Sirkulasi juga dari pencernaan kita, dari tubuh kita, anatomi kita, bahkan dari semua alam semesta boleh jadi seperti itu. Ya. Sekiranya tidak ada syarat ibadah puasa. Tidak ada sholat misalnya. Tidak ada tawaf misalnya. Pasti akan ada kegoncangan-kegoncangan. Kerusakan-kerusakan bagi manusia itu sendiri. Ya. Pernah dengar ada salah satu profesor itu yang masuk Islam hanya karena melihat sholat, sujud, ketika sujud. Bahwa di otak kepala ini, di bagian kepala kita ini ada satu celah yang kosong dia. Tidak terisi oleh cairan dia. Kecuali dalam keadaan dia sujud, maka celah tadi dipenuhi oleh cairan tadi, masuk cairan tadi untuk menyeimbangkan otaknya. Ya. Nah, lihat itu. Masuk Islam dia dengan sebab itu. Hanya karena sujud, kita setiap hari sujudnya berapa puluh kali itu. Tanpa kita mengetahui ada apa di otak kita itu, di kepala kita. Begitu kan. Ya. Bahkan di sebagian mereka yang punya ilmu cocoklogi itu, gerakan sholat itu menyebut nama Nabi Muhammad SAW dan untuk memuji Allah.
Pernah nggak baca itu? Lihat itu gambarnya itu. Ahmad. A-nya ketika berdiri, H-nya ketika ruku, mim-nya ketika sujud, dal-nya ketika duduk. Coba dibikin tuh. Ahmad katanya. Jadi syariat sholat itu ya, menyempurnakan dari syariat sebelumnya. Syariat sholat yang Nabi Muhammad SAW menyempurnakan syariat sholat dari semua syariat yang ada sebelumnya. Ada yang berdiri saja, ada yang ruku saja, ada yang sujud saja, ada yang duduk saja. Maka syariat sholatnya Nabi Muhammad SAW menyempurnakan semuanya itu. Ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, dan ada duduknya. Itu kalau ditulis itu tulisannya apa? Ahmad katanya. Fa'ala kulli hal, hikmahnya lebih daripada itu semua. Ya, yang jelas semua syariat Allah, perintah Allah dan larangan Allah untuk kebaikan manusia dan terhindar dari kejelekan-kejelekan. Maslahat dan mudarat. Maslahatnya didapat, mudaratnya dicegah. Baik. Ini dua ini hikmah universal di semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hikmah puasa itu sendiri, sebagian disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini di kitabnya Majalis Syahrul Ramadan. Beliau mengungkapkan bahwa yang pertama daripada hikmah puasa adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita singgung, yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Menguatkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna tauhid di situ ya adalah apa? Muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang ngumpet-ngumpet puasa di sini masih suka ke pantry misalnya, kiri kanan gak ada orang, CCTV juga lagi mati misalnya kan, dia minum. Ya, atau masuk ke warteg misalnya. Sahur bareng istri, bareng keluarga di rumah, tapi sampai di kantor misalnya mampir ke warteg misalnya siang. Ya. Atau ngudut misalnya, atau yang segala macamnya. Mungkin ada sebagian orang seperti itu ada, yang lemah keimanannya, yang tidak didukung, tidak kuat ya, kemauannya untuk taat pada Allah. Tapi buat orang-orang yang beriman, tidak seperti itu. Hausnya kita, letihnya kita, capeknya kita, kita membatalkan puasa itu sendiri dengan hal-hal yang seperti itu, yang remeh seperti itu? Tidak. Ya. Sejatinya kalau hal ini ada dalam semua ibadah kita pada Allah, maka kita akan mencapai derajat yang paling tinggi dalam tatanan keislaman kita. Islam, iman, apa yang paling tinggi? Ihsan. Islam, iman, dan ihsan yang paling tinggi. Pak Ihsan ada? Muhammad Ihsan? Ya. Ada Pak Imam ya? Ya. Tingkatan yang paling ihsan, apa ihsan itu? Ya. Akhbirni anil ihsan. Maka beliau mengatakan anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu artinya adalah kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan kamu melihatnya. Ya. Jika tidak, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Muraqabah, ihsan itu adalah muraqabah, pengawasan Allah, pengawasan melekat dari Allah Tabaraka wa taala. Ya, sebagian kita terlihat sibuk kalau dipantau oleh manajer, oleh direktur, oleh atasan, terlihat sibuk. Ya, kalau tidak ada, leha-leha saja. Ya. Leha-leha saja. Ya. Kalau ditelepon sama manajernya, dia pastikan ini manajer ada sekitar dia tidak gitu misalnya. Ya. Ini kan tidak benar kan? Ya. Ada perlu pengawasan CCTV, ketika diawasi dia sibuk bekerja, kalau enggak misalnya kan tidak benar kan? Kayak gitu. Ya. Jadi derajat ihsan itu. Ini hikmah yang paling tinggi daripada ibadah puasa itu keikhlasan, tauhidnya pada Allah Tabaraka wa taala, dan untuk memupuk ya sifat ihsan dari setiap kita. Muraqabatullah azza wa jalla.
Dan sejatinya ini ada di semua amal ibadah kita, ada di sholat kita, ada di bacaan Quran kita, ada di zikir kita, ada di doa kita. Terutama sekali ketika sujud. Ketika sujud, ya, maka Nabi menyuruh pada kita itu sujudnya itu dilamakan. Ya, paling dekat seorang hamba ya dengan Allah ketika dia sujud. Perbanyak doa di situ. Ya. Kemungkinannya untuk dijabah sangat besar. Dan ketika kita berdoa ketika sujud itu kita berbisik kepada Allah dan Allah mendengar itu. Apa yang kita sampai ada nggak yang ketika dia berdoa sambil sujud teriak-teriak ketika sujudnya itu? Nggak ada kan? Sambil sujud dia teriak-teriak, nggak ada. Ya. Lemas dia, nggak akan sanggup. Dia berbisik kepada Allah dan Allah mendengar apa yang dia butuhkan, apa yang dia bisikkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, koreksi sebagian teman-teman. Doa ketika sujud itu dari sujud pertama. Jangan dikhususkan sujud terakhir. Tidak ada dalilnya. Pengkhususan sujud terakhir untuk berdoa lama, tidak ada dalilnya. Kalau itu dibiasakan terus menerus jadi bid'ah. Kalau itu dibiasakan dilakukan terus menerus dan diyakininya jadi bid'ah. Tapi itu dilakukan dari sujud pertama. Karena keumuman sujud itu, mutlaknya sujud. Ya. Mutlaknya sujud. Begitu. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid faqsilu du'a fihi wa huwa qaminun an yustajabalah. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud, perbanyaklah doa di dalamnya, maka dia amat sangat mungkin untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud kapan? Dari sujud pertama, kedua dan seterusnya sampai selesai. Begitu. Makanya buat imam-imam itu kalau sujud jangan cepat-cepat sujudnya. Ya, kasih jeda tambahan untuk berdoa. Sekedar kita mengucapkan misalnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekedar kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekedar kita membaca Allahumma ighfirli dzambi kullah dikka wa jullah awwal wa akhir sirra wa alaniyata. Baca doa mohon ampun. Sekedar kita membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, baca doa ketika sujud minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang hikmah yang pertama. Kemudian kata beliau, hikmah yang kedua adalah sababul taqwa. Lebih dekat untuk menjadi hamba yang bertakwa, mengantarkan kepada derajat takwa. Ya, seperti yang pernah disampaikan, ya, hakikat takwa itu sebenarnya adalah memenuhi hak Allah dan memenuhi hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga saya sampaikan dalam khutbah Jumat singkat kemarin dan juga nasihat saya depan teman-teman di pesantren itu, saya ingin mengajak untuk merenungi semua hadis-hadis tentang puasa. Ternyata memang yang Allah sebutkan la'allakum tattaqun itu ya ternyata adalah orang yang diampuni dosanya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang diampuni dosanya. Dengan dia menjalankan perintah Allah, dengan dia menjauhi larangan Allah, dengan dia memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dengan dia memenuhi hak-hak hamba-hamba Allah yang lainnya, ya. Semua makna takwa tadi itu ya adalah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau disampaikan hablum minallah wa hablum minan nas ya, menjaga tali perjanjian dengan Allah, memenuhi hak Allah tadi tauhid dan ikhlasnya, ibadahnya. Ya, ini hak Allah yang harus kita berikan. Dan jangan sampai dibatalkan, Pak, digugurkan, Pak. Syirik, ya. Kira-kira ini ya, lebih penting mana? Pengajaran tentang meraih pahala atau pengajaran tentang menjaga amalan ibadah supaya tidak batal, tidak gugur. Lebih penting mana kira-kira? Buat saya, lebih penting amalan kita tidak batal, itu buat saya. Jauh lebih penting amalan kita tidak gugur. Menjaga amalan kita tidak rusak, itu jauh lebih penting. Ketimbang mengajar pahala, yang boleh jadi pahala yang kita harapkan itu tidak seberapa. Karena banyak bolongnya, banyak tidak sempurnanya. Rukunnya, syaratnya, adabnya, kekhusyuannya, keistiqomahnya, misalnya keikhlasannya, ya, kemudian mengikuti petunjuk Nabi secara sempurna misalnya dan sebagainya. Boleh itu semua banyak kekurangan kita, minus. Sehingga pahala yang kita harapkan ya tidak seberapa besar ya sebagaimana ekspektasi kita.
Tapi yang penting amalan kita itu tidak batal, tidak gugur. Kalau gugur apa jadinya? Sia-sia. Habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Amilatun nasibah, pekerjaan keras sia-sia, tidak ada hasil. Ya, kalau sudah batal, kalau gugur. Nah, maka pengajaran tentang hal ini sangat penting ini. Apa yang membatalkan, menggugurkan puasa? Syirik dan semua anak keturunannya. Kesyirikan, kekufuran, kemunafikan misalnya, kebid'ahan, ya, kezaliman misalnya, ya, kefasikan, semua hal-hal yang seperti itu perlu untuk kita pelajari supaya kita terhindar dari semuanya itu. Ya. Penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang mengotori jiwa kita perlu untuk kita perhatikan semua. Begitu, ya. Sehingga kalau diwanti-wanti, jangan kerjakan ini, nanti mengarah kesyirikan. Jangan mengerjakan ini, nanti mengarah ke bid'ahan. Jangan mengerjakan ini, nanti akan mengarah kepada kefasikan, kezaliman. Jangan mengerjakan ini, nanti akan mengarah pada kesombongan. Jangan mengerjakan ini, nanti akan mengarah pada kekufuran. Itu jauh lebih penting, jauh lebih baik untuk kita, Pak. Lebih penting mana, lampu merah atau lampu hijau, lampu kuning? Lebih penting lampu merah. Itu lampu itu, kalau nggak ada lampu merahnya gimana itu? Ya, traffic light itu, tengah jalan. Kalau nggak ada lampu merahnya gimana? Ya. Bahkan nggak penting lampu kuning itu. Kalau di Jogja itu cuma ada Bang Jo, Abang Ijo. Oh sudah, 2 saja. Ya. Grione teng muni Pak. Niku Bang Jo menggok kanan Mas. Bang Jo menggok kanan, bingung untuk Bang Jo. Dia nyari, ini ada Bang BNI, ini Bang Mandiri, ini Bang BCA, ini Bang Jateng. Nggak ada Bang Jo. Nggak tahu aja Bang Jo itu apa? Lampu abang hijau, lampu merah maksudnya belok kanan. Ya, Bang Jo gitu kan. Jadi nggak ketemu itu. Dia nyarinya Bang BNI tadi, Bang dekat Bang BNI nggak ada, Bang BCA semua nggak ada itu. Bang Jo jadinya, abang hijau. Ya. Justru lebih penting itu lampu merah. Iya kan? Lebih penting lampu merah. Mencegah diri, ya supaya tidak mencelakai diri sendiri dan juga orang lain begitu. Ya, oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala adalah aspek sosial. Hikmah puasa itu adalah aspek sosial. Ya, terutama orang-orang kaya. Orang-orang yang berkecukupan. Dibangun empatinya, dibangun simpatinya, dibangun solidaritasnya, ya, untuk bisa merasakan bagaimana keadaan orang-orang miskin yang tidak beruntung di dunia ini misalnya, untuk memenuhi kebutuhan makannya, minumnya, untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya dan lain sebagainya. Maka kita ada syariat apa tadi, memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Kita ada syariat apa, bayar zakat fitrah. Kita ada syariat bayar apa, bayar zakat mal. Jadi ada aspek sosial yang dibangun ternyata dalam semua ibadah-ibadah, ya, yang kita tunaikan pada Allah Tabaraka Ta'ala, baik secara individu atau juga secara kolektif. Salat misalnya, jangan dia anggap salat itu tidak ada ibadah sosialnya. Ya, salat kita berjamaah itu ada ibadah sosialnya. Ya. Di antara kita menyatukan saf-saf kaum muslimin, kita mengenal saudara kita kiri dan kanannya misalnya, yang biasanya hadir kok tidak hadir ditanya kemana misalnya, kan begitu kan? Di mana? Salat berjamaah. Kita ketemu salat berjamaah, mana jemaah kita ini kok tidak kelihatan nih kemana nih? Oh sedang safar, oh sedang sakit, oh sedang keperluan ini, ya. Ada ibadah sosial yang dibangun dalam salat berjamaah, ya. Apalagi hajinya, apalagi umrohnya, apalagi zakat fitrahnya misalnya, banyak aspek sosial yang bisa dibangun. Dan ibadah puasa juga memberikan aspek sosial tadi yang besar. Tadi syarat kita memberikan makan, ya, berbuka orang miskin. Ada salah Syekh bin Bas misalnya cerita rahimahullah taala. Sarapan paginya, makan siangnya, makan malamnya tidak sendirian, tidak dengan keluarga. Mengajak semua kaum muslimin yang ada. Siapa saja. Ya, para pekerja misalnya di masjid itu, ya, tukang-tukang sapu, tukang-tukang pel, makan bareng. Buka bareng. Tetangga-tetangga buka bareng, ya. Mengajak semua. Dan keutamaannya sangat besar dari depan Allah Tabaraka wa taala. Dalam hadis Bukhari dari Abdus Salam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Absus salam, wa'at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wa nasu niyam tadkhul jannah bisalam. Tebarkan salam, beri makan, ya, kepada orang yang kelaparan, beri makan pada manusia, pada orang lain.
sambung tali satu rahmi. Salat di malam hari ketika manusia sedang tertidur, maka kamu masuk surga dengan selamat. Dengan penuh keselamatan. Ya. Jadi keutamaan memberikan makan itu luar biasa itu. Ya, sangat besar dari Allah tabaraka wa taala. Wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan kepada orang yang diinginkan dia berikan makan karena kecintaan kesukaannya pada orang miskin, pada anak yatim, kemudian pada orang-orang yang tertawan misalnya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak membutuhkan ucapan terima kasih dan juga balasan dari apa yang kami butuhkan. Illa ibtigha wajhi rabbil a'la, kecuali hanya mengharapkan wajah Allah tabaraka yang maha tinggi saja. Ya. Jadi ini aspek sosial yang dibangun ya dari ibadah, hikmah ibadah puasa itu sendiri. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmah-hikmah yang lainnya. Terakhir ya, saya ingin menyampaikan bahwa malam ini ada malam 27 ya, kesempatan sekali lagi ya bagi kita 2 malam ganjil ke depan, malam 27 dan malam 29 untuk kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri pada Allah tabaraka wa taala ya, meraih keutamaan daripada Lailatul Qadar. Namun perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan itu adalah disebut dengan Lailatul Qadar, lailah, pengertian malam dalam agama kita itu mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, hatta matla'il fajar, sampai fajar. Malam itu biasa para ulama membagi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan yang kedua, dan sepertiga malam yang akhir. Jadi siapapun yang ibadah pada Allah tabaraka wa taala pada malam-malam ini, pada bagian malam ini, dia termasuk keumuman orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia hanya berkesempatan untuk tarawih saja misalnya. Di sepertiga malam yang pertama, habis Isya dia tarawih. Ya, kemudian duduk sebentar dia baca Quran. Kemudian duduk sebentar sambil niatkan iktikaf. Sebentar saja. Sampai sepertiga malam yang pertama selesai. Kemudian dia pulang. Kembali kepada istrinya, kembali pada keluarganya. Kemudian dia tidur. Lalu besoknya atau menjelang sahur dia bangun lagi untuk sahur. Termasuk orang yang menghidupkan Lailatul Qadar pada malam hari itu. Mendapatkan porsi sepertiga malam yang pertama. Sebagian lagi misalnya ingin tetap di masjid. Ya, setelah dia tarawih dia pertama, ya kemudian dia istirahat misalnya tidur sejenak di masjid, kemudian dia bangun lagi sampai sepertiga malam yang kedua misalnya. Kemudian dia qiyamul lail di sepertiga malam yang kedua, dia baca Quran, dia sholat, dia zikir, dia berdoa. Dia pun termasuk ke dalam orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah tadi. Begitupun dengan yang menghidupkan kembali malam yang ketiga. Sepertiga malam yang ketiga maksud saya. Tinggal porsi yang didapatkan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 3/3. Ketika menghidupkan malam Lailatul Qadar tadi. Jadi jangan dibatasi hanya mereka yang iktikaf saja. Jangan dibatasi hanya mereka yang begadang saja semalam suntuk misalnya, tidak. Bahkan disebutkan di hadis Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai, dicatat dia sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita tarawih sampai selesai mengikuti imam, tercatat sebagai mereka yang menghidupkan sholat semalam suntuk. Antum yang tarawih 23 rakaat misalnya, pada Isya, malamnya ingin tahajud lagi silahkan. Ya. Tidak dilarang buat itu. Atau antum membatasi dengan 11 pada Isya misalnya malam lagi ingin menambah sholat sunnah yang lain silahkan. Madhabnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam bishawab, menurut pemahaman saya, ketika beliau membatasi hanya 11 rakaat saja, sebagaimana riwayat Bukhari, ma zada ya fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan wala fi ghairihi an 11 rakaat, Nabi tidak menambah di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat adalah salat yang al-maqsudu biha. Ini Pak, mohon dipahami sejenak. Salat itu secara umum kita bisa bagi 2, kita golongkan dalam 2 jenis salat. Sifat jenis salat. Yang pertama al-maqsudu biha, yang kedua ghairul maqsudu biha. Salat yang dimaksudkan dengan salat itu dia memiliki nama khusus salat itu dan dimaksudkan dengan keadaan khusus dari untuk salat itu namanya al-maqsudu biha. Dan ada salat yang tidak dimaksudkan untuk itu. Ya, tidak dimaksudkan untuk itu, salat mutlak. Saya kasih contoh untuk jelas. 2 rakaat masuk masjid. Bisa tergolong maksudu biha, bisa tergolong ghairul maksudu biha. Ya. Baru masuk masjid, kita sholat 2 rakaat, apa niat kita?
tahiyatul masjid. Ketika kita meniatkan tahiyatul masjid, maka niat tahiyatul masjid tadi disebut dengan al-maqsudu biha, salat untuk dimaksudkan dengannya. Memang kita maksudkan niat kita tahiyatul masjid. Gitu. Karena niatnya tahiyatul masjid, oke. Sekarang antum masuk masjid 2 rakaat juga, baru masuk masjid 2 rakaat juga, tetapi sesudah azan. Niatnya salat apa? Qabliyah. Mana tahiyatul masjidnya? Include di situ. Tanpa diniatkan tahiyatul masjid, 2 rakaat itu sudah mencakup tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjidnya tidak menjadi yang dimaksudkan, tidak menjadi yang dikhususkan. Tapi dia mendapatkan keutamaan tahiyatul masjidnya 2 rakaatnya. Meskipun niatnya adalah qabliyah. Lihat, 2 rakaat sama yang kita kerjakan berbeda, tergantung daripada niat yang kita niatkan dalam hati kita. Maka Syekh Albani rahimahullah yang mencukupkan dengan 11 rakaat, ketika kita tarawih 11 rakaat sesudah Isya, bukan berarti malamnya tidak boleh sholat lagi. Boleh kita sholat 2 rakaat, 5 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat misalnya boleh. Dengan niat mutlak. Karena sholat mutlak itu dapat dikerjakan di malam hari, di siang hari. Tanpa terikat dengan apapun juga. Tidak ada pengkhususan. Ya, niatnya mutlak sholatnya 2 rakaat. Berbeda dengan meniatkan tahajud, maka itu maksudu biha, niatnya adalah tahajud, gitu. Ya, jadi boleh yang bermazhab cukup 11 saja misalnya, bukan berarti juga anda boleh mengerjakan sholat sunnah yang lain. Dia boleh mengerjakan sholat sunnah yang lain dengan niat apa tadi? Mutlak. Buat mazhab yang leluasa dalam masalah ini boleh. Sorenya dia tarawih, malamnya tahajud, niat tahajud boleh. Boleh. Habis Isya antum tarawih 11 rakaat, nanti malamnya niat tahajud lagi silahkan. Atau yang habis Isya 23, nanti malamnya tahajud lagi silahkan. Tetapi catatannya satu, baik yang ini ataupun yang itu, tidak ada 2 witir dalam satu malam. La witrani fi lailatin wahidah, hadis sahih. Tidak boleh salat witir lagi. Gitu. Kalau toh misalnya tadi 11 pertama nih tarawih witir selesai, nanti malam bangun lagi tidak perlu witir lagi. Mau ikut yang qiyamul lail gelombang kedua silahkan, tapi tidak perlu witir. Mau tahajud lagi nanti 11 juga silahkan, tapi tidak perlu witir, karena witirnya sudah di awal. Atau tadi yang pertama jangan witir, tidak witir, tapi tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena yang tarawih pertama bersama dengan imam. Imam belum selesai, masih ada witirnya. Untuk mendapatkan keutamaan hadis tadi. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dia dicatat sholat semalam suntuk. Jadi dia tunggu sama imam dengan witir. Maka dianjurannya apa? Witir bersama dengan imam. Tapi kalau toh dia memang berniat untuk malam, nanti witirnya di belakangan sajalah. Saat yang namanya witir kan penutup katanya. Ya sudah silahkan, antum witirnya di belakangan saja misalnya, nggak apa-apa juga. Begitu kan? Silahkan saja. Semoga dari catatannya nggak kebablasan. Tapi kalau udah takut kebablasan, udah mendingan witir sama imam, gitu ya. Dia mepet-mepet dia 1 rakaat akhirnya witirnya, gitu kan. Sahurnya udah telat misalnya, subuhnya ada imsak nih misalnya gitu kan, belum witir lagi, misalnya gitu. Ya sudah witirnya bersama dengan imam, begitu. Nah, ini pemaknaan dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tidak juga dengan sholat. Sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, memberikan nasihat seperti ini misalnya, ya. Atau membantu misalnya kebersihan masjid misalnya. Ada hal-hal yang tidak beres, yang tidak rapi, yang tidak bersih di masjid, dibereskan. Hanya sekedar merapikan Al-Quran misalnya, hanya sekedar merapikan sutrah misalnya, hanya sekedar merapikan lekar-lekar bacaan Quran, hanya sekedar merapikan sejadah-sejadah misalnya, hanya sekedar bagian dari semua kebaikan-kebaikan itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan boleh jadi kebaikan kecil itu menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Ta'ala, dan Allah mensyukuri perbuatan kita tadi, sehingga memberikan balasan yang sempurna dengannya. Kemudian untuk membersihkan puasa kita, keluarkan zakat fitrahnya. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafas wa tu'matan lil masakin. Pembersih bagi orang berpuasa dari perbuatan keji, mungkin ucapan-ucapan yang tidak baik,
perkataan-perkataan yang tidak baik, penglihatan-penglihatan yang tidak baik misalnya, begitu kan. Kemudian juga perbuatan sia-sia yang lainnya dibersihkan dengan zakat fitrahnya. Semua zakat fitrah, hatta orang miskin pun keluarkan zakat fitrahnya. Dari mana? Dari zakat yang dia dapatkan. Sebagian dia keluarkan untuk zakat fitrahnya, sebagian untuk dia butuhkan sendiri. Kemudian zakat malnya, keluarkan zakat mal, dibersihkan hartanya. Kalau kita ingin menambah zakat fitrah dengan tambahan yang lain, silahkan. Lihat zakat fitrahnya Nabi kan kemarin kita bilang kayak gitu ya, kurma. Ya, 1 sa itu 2 mud. Kurmanya kurma ajwa lagi. 1 kilonya 250.000 gitu kan. Sedang makan kurma, nggak perlu dikukus, nggak perlu masuk rice cooker, nggak perlu beli minyak goreng, nggak perlu tambah, langsung makan kurma. Tapi kalau zakat fitrah kita 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras, tok beras doang. Itu si miskin makan pakai apa itu? Belum beli gasnya, ya Pak ya? Ya, belum bikin opor ayamnya, ya, belum bikin ketupatnya misalnya, belum itu masih banyak keperluan yang lainnya, tambah. Enggak apa-apa. Penambahan kita sedekah, dihitung sedekah. Kewajiban selesai, tambah sedekah, fadl. Yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Mereka bertanya kepadamu apa yang hendak mereka nafkahkan, maka jawablah dari harta yang baik, yang kelebihan yang bisa kamu berikan untuk mereka. Al-afu di situ adalah mazada binal mal, kelebihan harta yang dimiliki oleh seorang ditambah dari kewajiban yang sudah dia tunaikan sebelumnya. Begitu. Mudah-mudahan itu menjadi pembersih daripada ibadah puasa kita, pembersih daripada harta yang kita miliki. Kemudian antum yang mudik ya bisa bersilaturahmi dengan keluarga, dengan orang tua ya, saya ucapkan juga selamat untuk bisa bertemu dengan keluarga besar di kampung halaman, pulang pergi dalam keadaan selamat, jangan lupa kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan pekerjaannya ya, karena masih banyak yang menunggu ya. Kemudian saya ucapkan ya taqabbalu minna wa minkum salih amal, aidukum sa'id, aidukum mubarak, kullu amin wa antum bikhair. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua selama bulan Ramadan ini, dan masih ada juga Syawal. Ya, puasa Syawal 6 hari puasa Syawal. Kalau antum katanya madzhab Imam Syafi'i berturut-turut. Siapa yang ngaku madzhab Syafi'i? Berturut-turut Imam Syafi'i yang afdal. Yang ngaku madzhab Syafi'i tapi puasa Syawal yang enggak berturut-turut, maka KW. Gitu kan, madzhab Syafi'inya KW itu berarti itu. Iya, berturut-turut ya. Bayar dulu qadanya, kemudian Syawalnya berturut-turut gitu kan. Tapi kalau pakai madzhab yang lain misalnya, buat yang ini madzhab yang lain lah. Karena hari pertama ini masih banyak nih, masih banyak kacangnya, masih banyak opornya, masih banyak ketupatnya. Entarlah belakangan katanya kan. Nah, itu madzhab Imam Malik itu. Ya, madzhab Maliki itu ya. Belakangan Syawalnya, bagus juga enggak apa-apa ya. Buat yang ini enggak Syafi'i, buat yang ini Maliki misalnya, enggak apa-apa ya. Terbuka ya, jangan dibatasi. Ya, rahmat Allah itu, saya enggak suka membatasi rahmat Allah kepada hamba Allah yang lainnya ya. Semua berhak untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ya, selalu ketika diberi pilihan, beliau akan memilih yang lebih mudah selama tidak mengandung dosa. Ma khuyyira Nabi SAW baina isnain illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun isman. Nabi kalau diberi 2 pilihan, akan dipilih yang lebih mudah, yang lebih ringan, yang lebih sederhana, selama tidak mengandung dosa. Begitu. Ya, jadi penting ini catatannya. Ya. Semua sesuai dengan syariat dan tuntutan dari Nabi SAW. Selamat dan semoga Allah Taala menerima semua amal ibadah kita selama Ramadan ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan buat saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, tidak ada yang kurang pas misalnya dari semua kajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah untuk kita semua tetap istiqamah di atas agamanya dan sunnah Nabi SAW dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.